ada kereta cepat Jakarta-Bandung era Presiden Joko Widodo. Ini adalah kontroversi terbesar sampai saat ini. Walaupun akhirnya jadi, banyak yang bilang proyek ini gagal secara perencanaan. Biaya yang tembus ratusan triliun, terus molor bertahun-tahun, dan sampai sekarang masih jadi debt trap karena pembengkakan biaya. Ada yang bilang proyek ini modern, ada yang bilang proyek yang buru-buru, tapi apapun itu, kontroversinya panjang banget. Halo guys, welcome back to my channel. Halo anak kos. Guys, Indonesia pernah bikin banyak proyek besar yang katanya bakal jadi simbol kemajuan. Tapi kenyataannya malah mangkrak, terbengkalai, atau enggak jadi dipakai. Dari era presiden dulu sampai sekarang ada aja loh proyek-proyek yang akhirnya gagal total. Nah, jadi di video kali ini gue bakal bahas secara singkat aja beberapa proyek bangunan yang gagal di Indonesia yang bikin geleng-geleng kepala. Ya, tanpa berlama-lama langsung aja yuk kita bahas. Oke guys, yang pertama ada proyek Monumen Pembebasan Irian Barat pada era Presiden Soekarno. Zaman Presiden Soekarno, Indonesia lagi semangat-semangatnya bangun monumen raksasa tuh. Dan salah satunya adalah Monumen Pembebasan Irian Barat. Harusnya sih ini jadi lambang perjuangan, tapi dananya habis, kondisi politik kacau. Dan akhirnya proyek ini mangkrak bertahun-tahun. Baru dilanjutkan lagi begitu lama setelah itu dan berubah bentuk dari rencana awal. Selanjutnya ada proyek Mobil Nasional Timor pada era Presiden Soeharto. Di era Presiden Soeharto ada proyek yang ambisius banget, yaitu Mobil Nasional Timor. Tujuannya mulia, bikin Indonesia mandiri secara otomotif. Tapi ternyata ribet soal lisensi, teknologi, dan sampai dianggap melanggar aturan perdagangan internasional. Akhirnya, proyek ini gagal total setelah Indonesia kena krisis moneter pada tahun 98. Nah, selanjutnya ada proyek Waduk Jati Gede yang terbengkalai selama 52 tahun pada era Presiden Soekarno sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kalau yang ini unik banget sih. Waduk Jati Gede pertama kali direncanain zamannya Presiden Soekarno. Tapi 50 tahun lebih baru kelar. Masalahnya banyak, kayak misalnya pembebasan lahan yang ribet, anggaran yang nggak jelas, hingga konflik sosial. Dan setelah jadi pun, kontroversi soal relokasi warga dan fungsi waduk ini masih jadi perdebatan. Selanjutnya ada proyek Hambalang, yaitu proyek yang paling fenomenal pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Siapa sih yang nggak tahu Hambalang? Proyek pusat pelatihan atlet ini seharusnya jadi fasilitas olahraga paling modern. Tapi akhirnya berhenti karena kasus korupsi yang besar banget. Bangunan megah itu sekarang cuma jadi bendungan kenangan, atau lebih tepatnya mangkrak kenangan. Selanjutnya ada Light Rail Transit atau LRT yang mangkrak di Sumatera Selatan guys. Itu pada saat eranya Presiden Joko Widodo. Nah, LRT Palembang ini adalah proyek pertama LRT di Indonesia. Pas Asian Games sih rame, tapi setelah acara selesai, penumpang turun drastis. Banyak kursi kosong, biaya operasional yang tinggi, subsidi membengkak. Ini bukan gagal pembangunannya, tapi gagal dimanfaatkan jangka panjangnya. Nah, selanjutnya ada kereta cepat Jakarta-Bandung era Presiden Joko Widodo. Ini adalah kontroversi terbesar sampai saat ini. Walaupun akhirnya jadi, banyak yang bilang proyek ini gagal secara perencanaan. Biaya yang tembus ratusan triliun, terus molor bertahun-tahun, dan sampai sekarang masih jadi debt trap karena pembengkakan biaya. Ada yang bilang proyek ini modern, ada yang bilang proyek yang buru-buru, tapi apapun itu, kontroversinya panjang banget.
Nah, jadi guys, itulah dia beberapa proyek bangunan di Indonesia yang dinilai gagal. Entah gagal di bangunan, entah gagal dipakai, ataupun gagal di perencanaan. Tapi next, semoga ke depan semua proyek negara bisa benar-benar dimanfaatkan untuk rakyat ya. Nah, kalau misal nih, kalau kalian tahu proyek gagal lainnya, tulis di kolom komentar ya. Dan mungkin itu aja video gue kali ini. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih udah subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.